Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, juga sahabat Infinity yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan karena sampai hari ini kita diberikan kesehatan dan kekuatan semua karena anugerah Tuhan saja. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sahabat semua, pada pagi hari ini saya rindu untuk membagikan kebenaran firman Tuhan yang akan saya ambil dari kitab Yunus pasal yang pertama di ayat yang ke-8 sampai dengan 9 saja. Saya bacakan 2 ayat saja bahwa kisah tentang Yunus ini tentunya kita sudah tahu semua ya, dimana judulnya adalah Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Nah, saya akan baca di dalam ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 9 yang berkata demikian. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Ayat 9, sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang mempunyai langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Bapak Ibu, Saudara dikasihi Tuhan, kita sudah membaca tentunya, sering kita mengingat cerita ini bahwa di mana Yunus lari dari panggilan. Ketika Tuhan berkata kepada Yunus untuk bangun, untuk pergi ke kota Niniwe, dia melarikan diri ke Tarsis. Nah, Niniwe adalah kota yang begitu jahat, yang sangat jahat sekali, bahkan kejahatannya sampai terdengar kepada Tuhan. Dikatakan bahwa orang-orang Niniwe atau penduduk Niniwe sampai tidak bisa membedakan mana tangan kanan dan mana tangan kiri. Itu gambaran tentang kejahatan yang begitu besar. Nah, tetapi Tuhan mengasihi kota Niniwe itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, lalu perintahnya kepada Yunus dikatakan bahwa pergilah ke kota Niniwe. Tetapi Yunus lari dari panggilan itu. Nah, mengapa Yunus lari dari panggilan Tuhan? Yang pertama karena Yunus gagal memahami tentang keselamatan. Di dalam pandangan Yunus menganggap bahwa keselamatan itu hanya milik orang Ibrani, hanya milik orang Yahudi saja. Itu sebabnya bahwa Yunus melarikan diri, bahwa orang jahat seperti orang Niniwe tidak perlu dikasihani. Itu yang pertama. Yang kedua, keselamatan hanya milik orang Ibrani saja. Jadi dalam pandangan Yunus bahwa keselamatan itu hanya milik orang Ibrani saja. Orang-orang yang jahat, orang lain itu tidak perlu dikasihani. Itu yang pertama yang kita bisa belajar bahwa kenapa Yunus lari dari panggilan itu. Nah, tentu ada alasan-alasan yang lain yang Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Nah, namun Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ada satu hal di dalam mungkin Yunus merasakan burnout, kejenuhan dalam pelayanan ya. Tetapi ada satu hal yang Tuhan taruh pada Yunus, di mana ini adalah merupakan karunia yang luar biasa daripada Yunus. Yang kita bisa lihat di dalam ayat 9, berkata bahwa sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang menjadikan langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Nah, Yunus hanya mengatakan satu kalimat saja, tetapi yang terjadi adalah gelombang pertobatan di dalam kapal itu. Nah, kita bisa bayangkan bahwa di dalam kelemahan Yunus, Tuhan masih tetap memakai dia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin kita sering merasa lemah, kita merasa jenuh, kita burn out, tetapi sesungguhnya Tuhan masih mengasihi kita dan memakai kita untuk menyelamatkan orang lain. Yang berikut kita perlu belajar bahwa kita harus tetap semangat di dalam pelayanan. Setiap orang pastinya sering mengalami yang namanya ya semangat, kendor ya. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan ini mengajar bahwa mari kita kerjakan apa yang pernah kita kerjakan. Hal baik yang sudah kita lakukan, mari kita melakukannya. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya boleh menjadi landasan, menjadi motivasi untuk kita tetap semangat melayani Tuhan. Salam Infinity, tetap semangat, Shalom.